Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Dewan Juri yang terhormat serta para pemerhati debat, perkenalkan saya Reva Nurliani sebagai pembicara pro yang berdiri pada posisi mendukung mosi perdebatan pada kali ini, yaitu anggota militer yang melakukan pelanggaran HAM berat harus diadili melalui mekanisme pengadilan HAM, bukan pengadilan militer. Saya percaya pelanggaran HAM berat merupakan kejahatan kemanusiaan, bukan hanya pelanggaran disiplin militer, sehingga harus ditangani oleh lembaga independen dan berpihak kepada korban, yaitu pengadilan HAM. Pelanggaran HAM merupakan kejahatan kemanusiaan yang bersifat struktural dan meluas. Artinya kejahatan ini terencana dan berdampak pada banyak pihak, yang dimana pelakunya merupakan anggota angkatan bersenjata yang berada pada struktur militer dan wajib tunduk pada hukum militer, sehingga menjadi lebih berkuasa dibandingkan korbannya, yaitu warga sipil yang rentan. Ketika pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh aparat militer masih ditindaklanjuti oleh pengadilan militer, maka itu artinya terjadi pembedaan berdasarkan profesi, yang itu artinya mengkhianati prinsip universalitas HAM dan merusak kredibilitas negara sebagai pelindung hak asasi. Mari melihat status quo yang terjadi di Indonesia saat ini. Masih banyak sekali kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh aparat militer, namun belum terselesaikan secara tuntas, karena kasus-kasus tersebut ditangani melalui proses hukum yang tidak independen, dan itu artinya pelaku bisa lolos dari jeratan hukuman yang menyebabkan keadilan korban tidak tercapai dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia. Mari masuk ke dalam argumentasi mengapa pada akhirnya pengadilan HAM menjadi lebih baik dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh aparat militer dibandingkan dengan pengadilan militer. Pelanggaran HAM berat merupakan kejahatan yang paling keji, karena HAM itu merupakan wujud dari harkat dan martabat yang absolut, bukan hanya sekedar norma hukum. Negara menjadi sangat krusial dalam melindungi hak-hak asasi warganya sesuai pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945. Tidak peduli siapapun pelakunya, tidak ada satupun yang berhak kebal dari tanggung jawab hukum atas pelanggaran HAM, termasuk anggota militer. Hal ini termaktub dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Pasal 1 dan 7. Kemudian mengapa pada akhirnya pengadilan HAM jadi lebih eksklusif dibandingkan pengadilan militer? Karena pengadilan HAM memprioritaskan korban dan memberikan ruang keadilan yang lebih terbuka kepada korban. Kejahatan HAM berat berdampak pada banyak orang, sehingga tidak bisa penyelesaiannya dilakukan secara tertutup dan internal, karena hal ini berkaitan dengan kepentingan publik. Ketika mengadakan sidang tertutup, maka itu artinya menutup akses transparansi dan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Kemudian, karakteristik dari korban yang mengalami pelanggaran HAM berat yaitu memiliki trauma yang berlapis dari segi fisik, psikologis, maupun sosial, sehingga mereka membutuhkan perlakuan khusus berupa memberikan pengakuan, memberikan pemulihan martabat, serta memberikan jaminan keadilan dan HAM di kemudian hari. Sehingga dalam hal itu, pengadilan HAM menjadi jawaban yang paling tepat untuk bisa menjawab apa keinginan dari si korban, karena pengadilan HAM dalam penanganannya memberikan partisipasi korban, memberikan pemulihan, dan mengakui apa yang dirasakan oleh korban secara legal yang tidak didapatkan ketika kasus tersebut diselesaikan di pengadilan militer, karena fokusnya pada disiplin internal. Kemudian alasan yang kedua mengapa ini menjadi lebih eksklusif, karena pelanggaran HAM berat membutuhkan penanganan yang berstandar universal. HAM merupakan hak dasar dan universal yang diakui secara global, sehingga dalam penyelesaian kasusnya harus diselesaikan dengan standar universal, bukan sistem yang bias, tertutup, atau tunduk pada kepentingan internal demi terciptanya keadilan di seluruh dunia. Hal ini bisa didapatkan pada pengadilan HAM karena pengadilan HAM tunduk pada standar internasional dan menganut prinsip non-discrimination yang berfokus pada hak korban. Dan kemudian pengadilan HAM juga memiliki dasar khusus tentang pengadilan HAM yang mengatur pelanggaran HAM sebagai kejahatan berat yang termaktub dalam UU Nomor 26 Tahun 2000. Sementara pada pengadilan militer, mereka hanya lebih menekankan hierarki dan kedisiplinan internal, bukan keadilan universal. Selain itu, mereka tidak punya perangkat hukum untuk menangani kejahatan seberat itu secara komprehensif. Jika lembaga sekuat Komnas HAM yang diisi oleh para ahli di bidangnya saja masih menghadapi tantangan besar dalam menyelesaikan berbagai macam kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia, maka menjadi tidak rasional jika menyerahkan penanganan kasus HAM berat kepada pengadilan militer yang tidak punya mandat, tidak punya perspektif, dan tidak punya keahlian di bidang hal tersebut. Jika ingin keadilan dan penghormatan HAM ditegakkan, kasus ini harus diselesaikan melalui pengadilan HAM, bukan forum internal militer yang tertutup, sehingga pengadilan HAM menjadi jauh lebih eksklusif dalam menangani kasus pelanggaran HAM berat dibandingkan pengadilan militer. Bangga menjadi tim pro.
Hukum harus menjadi pelindung bagi yang lemah, bukan alat penindas bagi yang kuat. Begitulah hukum keadilan yang seharusnya tercapai di negara ini. Perkenalkan, saya Olin Olivia, saat ini berdiri sebagai tim kontra. Mosi perdebatan kali ini adalah mosi komparasi. Kita sepakat bahwa pelaku pelanggaran perlu dihukum. Namun di sisi mana yang akan lebih mampu membuktikan bahwa pelaku akan dihukum sampai tuntas dan rasa aman juga perlindungan terhadap korban akan lebih tercapai. Stance kita jelas sebagai kontra. Kita percaya bahwa apabila seorang militer melakukan pelanggaran, maka pengadilan terbaik untuk menghukum pelaku sebagai seorang militer ialah di pengadilan militer. Kami akan membuktikan ini dalam 2 poin argumentasi kami, secara prinsipal dan secara praktikal. Namun sebelum itu, mari masuk ke dalam framing perdebatan di sisi kontra. Kita lihat bagaimana kita seharusnya menelisik sisi aktor dalam mosi perdebatan kali ini. 2 karakteristik yang termuat dalam perdebatan ini. Pertama, termuat dalam bab 1 pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang hukum disiplin militer, menjelaskan bahwa militer adalah anggota kekuatan angkatan perang suatu negara yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan karakteristik yang kedua, peradilan militer adalah pelaksanaan kekuasaan kehakiman di lingkungan angkatan bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggara pertahanan keamanan negara, termuat dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997. Hal ini berarti apabila seorang anggota militer melakukan pelanggaran hukum maka berhak untuk diadili berdasarkan hukum pidana militer yang berlaku, yaitu termuat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara Militer KUHPM. Masuk ke dalam bangunan argumentasi kami, Dewan Juri yang terhormat. Ada 2 argumentasi yang akan saya sampaikan. Pertama, secara prinsipal. Secara prinsipal, sebagai seorang anggota militer, maka segala bentuk tindakan penyelenggaran hukum dan atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan sendi-sendi kehidupan militer yang berdasarkan Sabta Marga dan Sumpah Prajurit harus dihukum dengan pengadilan militer. Kenapa hal ini penting? Pertama, sebagai seorang militer, secara konsensus kamu memiliki peran yang berbeda dari masyarakat sipil, bukan? Di dalam pengadilan militer berdasarkan KUHPM, anggota militer akan menerima hukuman yang lebih berat daripada dihukum sebagai masyarakat biasa atau anggota sipil sesuai KUHP. Kenapa ini bisa terjadi? 1. Sebagai seorang militer, kamu punya integritas, sumpah janji atas dedikasi untuk melindungi masyarakat dan negara. Alih-alih melakukan tindakan yang mencederai citra dan integritas seorang militer. Namun yang kedua, Indonesia sebagai salah satu negara pertahanan memiliki tanggung jawab yang besar untuk melindungi anggota militer dari skandal, citra buruk, dan isu-isu negatif yang menyebabkan hilangnya kepercayaan publik terhadap anggota militer atau dalam hal ini adalah TNI. Untuk itu, hukuman terhadap pelaku pelanggaran hukum di lingkungan TNI perlu diadili dengan tegas dan sesuai dengan tata kelola yang berlaku bagi TNI. Kemudian yang kedua, namun kenapa pada akhirnya militer sebagai suatu komuniti khusus mempunyai budaya tersendiri terpisah dari budaya masyarakat pada umumnya. Misalnya budaya rela mati untuk membela nusa dan bangsa. Selain itu ada doktrin to kill to not to be killed, dan memang militer dilatih untuk itu. Prinsipnya bahwa budaya hukum di lingkungan militer harus dilihat dari sikap prajurit itu sendiri dalam keseharian. Karena militer mempunyai budaya tersendiri, maka militer mempunyai hukum sendiri. Di samping hukum yang bersifat umum, dalam rangka penegakan hukum di lingkungan militer tersebut dibutuhkan peradilan militer sendiri, tidak hanya menegakkan hukum militer murni, tapi juga hukum umum yang berlaku sebagai militer. Namun masuk ke dalam bangunan argumentasi praktikal yang kedua. Secara praktikal, penyelesaian masalah pelanggaran terhadap HAM dan tindakan hukum lainnya akan lebih cepat terselesaikan dan terusut tuntas di pengadilan militer. Analisis pendukung dalam kasus ini, pertama, karena pengadilan militer akan lebih fokus menangani kasus-kasus anggota militer saja, mekanisme penyelesaian kasus pelanggaran HAM sudah banyak menanggung beban-beban yang pada akhirnya kasusnya pun tidak kunjung selesai, bukan? Coba lihat Dewan Juri yang terhormat, seberapa banyak kasus pelanggaran HAM yang bisa diselesai sampai tuntas di pengadilan HAM. Sungguh sangat sedikit dan bisa dihitung jari. Kalau ditambah lagi kasus militer justru akan terbengkalai, maka penyelesaian tindakan akan terjadi, maka penyelesaian kasus tidak akan terjadi di mekanisme pengadilan HAM. Namun poin yang kedua, potensi campur tangan politik, karena umumnya orang-orang yang mengisi kursi di pengadilan adalah orang-orang partai dan bukan orang-orang militer. Sementara di sisi militer, orang-orang yang menghakimi adalah orang-orang yang menjadi hakim atas keadilan adalah orang-orang militer itu sendiri. Poin yang ketiga, tidak adanya transparansi kasus di KUHP, maka potensi polarisasi atau perpecahan di negara akan lebih besar. Karena apa? Karena pengadilan cenderung dilakukan secara tertutup dan tidak adanya alur yang transparan terhadap publik. Yang keempat, tidak adanya jaminan privasi data pribadi yang dilindungi sebagai anggota militer yang terpidana. Goals kita apa? Capaian kita jelas, kita mau adanya kepercayaan masyarakat akan lebih eksklusif di sisi kita. Likelihood-nya seperti apa? Karena tujuan utamanya dilakukan pengadilan terhadap pelaku pelanggaran ialah untuk memberikan rasa aman dan perlindungan kepada para korban, maka dengan menerapkan hukum pengadilan militer untuk para terpidana militer dengan pertimbangan yang lebih komprehensif dan terstruktur, akan lebih besar peluang terciptanya keberhasilan terhadap penanganan kasus sampai tuntas. Sehingga hal ini bisa membuat para korban
korban lebih merasa aman karena pelaku telah diadili sesegera mungkin, dan kepercayaan publik akan semakin besar kepada jajaran militer untuk bisa memberikan keamanan dan keadilan terhadap pelaku dengan mempertimbangkan tata kehidupan yang berlaku bagi militer. Untuk itu bangga menjadi kontra. Perdebatan hari ini bukan hanya tentang apakah pelaku dapat diadili, tetapi bagaimana sebuah proses itu dapat berlangsung untuk menjamin sebuah keadilan yang berdiri utuh dan tajam. Dewan juri yang terhormat, baik tim pro maupun tim kontra sama-sama tetap mengamini adanya peradilan atas kejahatan yang kejam dan mencederai institusi aparat negara. Mereka bersama-sama dapat memberikan standing position terbaik mereka dengan data, fakta, urgensi, serta status quo yang relevan. Melalui mekanisme peradilan yang terbaik antara pengadilan HAM dan pengadilan militer untuk anggota militer yang telah melakukan pelanggaran HAM berat. Berada pada perahu pro bahwa tujuan pro sebenar-benarnya adalah jelas, yaitu mereka ingin mekanisme peradilan HAM menjadi forum peradilan yang paling sahih dalam mengakomodir pelanggaran HAM yang berat oleh anggota militer. Dengan menjamin prinsip keadilan yang universal, kesetaraan di hadapan hukum, dan pemenuhan martabat manusia secara utuh. Pro berhasil membuktikan bahwa peradilan HAM dapat menjamin semua pelaku baik sipil maupun militer diposisikan sebagai manusia yang setara di hadapan hukum tanpa perlakuan yang istimewa. Prinsip ini selaras dengan asas human dignity dan non-discrimination dalam hukum hak asasi manusia. Mengadili militer di forum peradilan militer di mana itu adalah institusi pelaku berasal justru membuka potensi kemudahan prosedural dan pengurangan hukum pada akhirnya akan mencederai rasa keadilan korban. Posisi pro juga diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Pasal 1 dan 7 dengan tegas menyatakan bahwa setiap orang termasuk anggota militer bertanggung jawab atas pelanggaran HAM berat dan harus diadili melalui pengadilan HAM. Artinya tidak ada dasar hukum yang membenarkan perlakuan eksklusif melalui pengadilan militer. Terlebih lagi sebagai seorang keamanan negara, militer justru memikul tanggung jawab moral yang lebih besar ketika anggota militer sebagai pelaku pelanggaran HAM. Ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap fungsi militer itu sendiri. Sehingga secara logis bila proses peradilan dilakukan di pengadilan HAM, sehingga dengan cara itu pro menganggap publik dapat menyaksikan dan korban dapat bertanggung jawab secara terbuka. Berangkat pada perahu kontra bahwa sisi kontra tersistematis bahwa kontra mempertimbangkan beberapa aspek yaitu keadilan, efektivitas, stabilitas institusional, sehingga pengadilan militer menjadi forum yang paling relevan di sisi kontra. Pertama, anggota militer memiliki potensi dan struktur yang berbeda dengan warga sipil sehingga mereka tentu ketika mereka menyalahgunakan kewenangan atau melanggar hukum, implikasinya akan jauh lebih serius daripada warga biasa karena sistemnya yang dirancang lebih tegas dan keras untuk memastikan setiap pelanggaran ditindak setimpal dengan bobot dan tanggung jawab mereka. Kontra juga berhasil melihat dari sisi efektivitas, artinya kontra berhasil membuktikan bahwa mekanisme pengadilan militer menawarkan proses yang lebih cepat dan spesifik sehingga dapat memperbesar potensi keadilan substantif. Selain itu, mempertahankan pengadilan militer sebagai mekanisme ini adalah dapat mengurangi politisasi dan polarisasi. Di sisi kontra, hal ini dapat ditangani. Karena apa? Mengingat adanya faktor potensi yang dapat mengganggu proses peradilan. Mengingat bahwa kontra juga berhasil membawakan pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997. Artinya apa? Tidak ada ketentuan khusus secara eksplisit yang menyatakan bahwa pelanggaran HAM berat terhadap militer harus masuk pengadilan HAM. Maka, pengadilan militer tetap sah dan relevan di sisi kontra. Sehingga, goals kedua belah pihak tetap akan ada di sisi mereka. Mereka juga berhasil memberikan justifikasi teknis dan praktis yang berbeda dengan memilih mekanisme peradilannya. Sekian dan terima kasih.